Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Diskusi bareng Kak Anas. Kita lagi ada di Studio Kava, kantor baru gue, sudah promosi dikit. Dan di sebelah gue udah ada, sekarang title-nya Food Storyteller, tapi sebenarnya banyak nih pangkatnya nih. Ada Mbak Ade Putri, apa kabar Mbak Ade? Hai, baik. Kita kemarin dari tim-timnya Discuss deh, terutama yang cewek-cewek pada ngomong, bang cowok mulu lo, kata cewek dong katanya. Cewek tapi dipanggilnya Mas. Orang-orang manggil gue Mas Ade. Kok Mas Ade? Gak tahu tuh. Walaupun sebenarnya nama resmi lo tuh Putri Paramadita kan? Betul. Dari kapan dipanggil Ade tapi? Jadi waktu gue SMP, gue udah main sama anak potlot. Oh, Karena alah. kakak gue tuh dulu nyanyi, backing vokal kan di sana. Jadi gue sebagai anak kecil yang selalu ngintil sama kakaknya. Terus di sana, dan of course gue anak kecil kan, jadi Iya. dipanggilnya Ade. Oh Gue gitu. bahkan mereka tuh yang suka ngambilin gue raport dan lain-lain gitu. Beneran Ade. Anak keberapa dari keberapa bersaudara? Gue sebenarnya ketiga dari 6. Oh, Tengah, keluarga anak besar ya? tengah. Iya. Tapi cewek sendiri atau ada yang lain juga Jadi perempuan? 3 pertama cewek, abis itu 3 setelahnya cowok. Genetiknya bisa Bisa ya, diatur bisa gitu ya. ya. Jadi lo yang cewek pertama berarti ya? Cewek yang terakhir. Eh? Jadi kan 3 cewek, Cewek pertama, cowok Terus habis itu berikutnya 3 cowok. batch-nya. Oh gitu. Makanya disebutnya Ade karena cewek yang kecil, cewek yang paling kecil. kecil. Well, tapi itu kan gara-gara main di luar. Iya. Oh, oke. Itu dari SMP tuh. Dari SMP. Gue juga lihat di salah satu interview lo bilang food itu passion lo, tapi kalau Musik adalah pekerjaan gue. Pekerjaan lo, Iya. iya. Itu gimana tuh ngedefinisinya? Secara musik kan sebenarnya, ya sebenarnya lo juga, kalau gue baca juga lo makanan dari kecil ya, dari kecil, ibu kan iya. punya catering. Gimana tuh ceritain? Jadi gue dari dulu urusan kerjaan selalu tentang musik. Tapi kalau misalnya kerjaan tuh artinya apa? Lu berharap ada income dari situ. Yang gue Oke. bicarakan tentang passion, yaitu makanan, gue nggak dibayar juga nggak apa-apa. Karena gue dengan senang hati gue belajar tentang makanan, gue menceritakan tentang makanan. Jadi itu yang gue bilang, kalau musik as a pekerjaan, gue berharap memang ada income dari situ. Iya. Kalau untuk makanan ini kebetulan akhirnya ada income, ya bagus, tapi nggak pernah nyari. Iya, dari rewardnya gitu ya. Iya. Dan ternyata sampai poin ini lebih di directnya kemana nih, secara nggak langsung atau langsung? Kalau Lebih sekarang banyak. emang akhirnya kan gue sudah berhenti untuk ngurusin musik, udah totalnya di urusan kuliner aja. Iya. Tapi kalau misalnya dari background keluarga sendiri yang tadi gue bilang, gue juga baca sebenarnya dari wiki atau dari Google ya, ibu udah ada catering dulu ya? Jadi nyokap gue dari dulu catering, bokap gue dari dulu, bokap gue memang pemusik. Oke. Jadi ketemulah di tengah-tengah, di mana gue dilahirkan di keluarga yang emang doyan makan. Bokap gue si pemusik ini emang appreciate makanan dari dulu. Gue diajarin makanan aneh-aneh. Pokoknya di rumah nyokap gue juga termasuk yang galak. Lo nggak boleh nggak ngabisin apa yang ada di piring, dan dia akan masak apapun yang gue nggak suka supaya gue jadi suka. Apalagi sayur anak kecil kayak dulu kan? Sayur, iya gue inget banget soalnya gue nggak makan toge dulu. Kalau sekarang gue toge banyak juga nggak masalah. Iya. Dan nyokap gue tuh tahu gue nggak makan pedas misalnya. Ada satu hari dimasakin lauk yang gue suka banget cumi, dibikinnya cumi pedes. Gila, sadis banget nyokap gue. Terus gue yang kayak ngeliat sedih gitu kan, karena gue suka tapi pedes. Nyokap gue cuma gini, kenapa? Mau dicuci? Terus kayak, enggak, oke makan gitu. Keluarga besar lagi ya maksudnya? Keluarga rame ya. Iya. Yes. Dan gue bisa ngeliat kayak ada elemen dari kesetrikan ibu lo tuh, maksudnya dari malam kita janjian, gue jam berapa nih kak? Gue tepat waktu loh. Gue bilang, waduh, oke jam berapa nih? Gue masih Kalau ada. lo lihat tadi gue masuk gerbang itu titik 00. Anjing. Exactly. Gawat. Memang sebenarnya juga dari waktu kita kerja pernah jadi penulis ya waktu itu kan buat salah satu kantor yang gue iniin, salah satu brand itu juga di tengah waktu di deadline-nya lu udah nyerahin kayak gitu. Jadi emang kalau disiplin Baput nih, waduh, makanya jadi manajer band. Tapi dari situ kita dari gali kuliner dulu ya, maksudnya kan ada banyak yang aspek yang pengen gue cari tahu nih Baput nih. Tapi kalau dari makanan udah jelas kan kayak bisa bilang mendarah daging nih gitu kan. Dari situ dari ibu lo mulai terjun ikut ke dapur apa
rasa ingin tahunya gimana tuh ikut involve di dalam dunia permakanannya? Jadi sebenarnya biarpun nyokap gue di dapur, gue bukan orang yang ngikutin nyokap gue masak. Buat apa? Ibu gue udah jago masak, kita tuh tinggal nikmatin aja. Tapi almarhum kakek gue itu orang yang sangat appreciate food, suka ngajak makan kita misalnya di hotel zaman dulu. Zaman dulu tuh makan nggak di restoran ya kan, kalau lo bergengsi tuh lo makan di hotel. Iya. Terus misalnya kayak gue diajarin makan kaviar, keju yang aneh-aneh. Gue pas makan kaviar tuh gue tanya ini apa? Ini telur ikan mentah gitu. Kayak enak banget, aneh tapi enak. Terus gue si anak SD yang mau jajannya sedikit, gue nabung. Sampai akhirnya gue bisa ke Camp Jacks, gue beli kaviar yang sekarang gue akhirnya tahu tuh kaviar murah. Tapi tetap lah buat anak SD dengan uang jajan sedikit, dan kaviar tuh mahal banget. Kayaknya generalnya mau mahal ya kaviar. Emang mahal, cuma gue ingat waktu itu kan gue memang sering ke Camp Jacks karena gue suka lihat-lihat majalah metal. Zaman dulu ada metal Shadow segala macam tuh dijualnya di Camp Jacks kan, Rubino punya. Iya. Terus udah gitu, gue pernah disamperin sama Om Bob Sadino, almarhum, yang punya Camp Jacks. Jadi pas gue gue ngeliat tukang daging, ada roast beef. Itu gue lagi lihat lama, sebenarnya gue lagi ngitung duit gue tuh bisa nyampe beli berapa. Terus gue kayak lagi ngitung-ngitung gitu, kamu disuruh beli apa sama mama gitu. Enggak, ini buat aku. Kamu mau beli apa? Mau beli roast beef, tapi aku lagi ngitung duitnya gitu. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Itu jadi dia biarin aja, gue tetap pesen apa segala macam. Pas gue nyampe di kasir, gue nggak dikasih bayar. Jadi gue dibayarin. Iya. Walah. Jadi lo bayangin perasaan gue kayak itu dia profil kayak gitu, pakai celana pendek, celana pendek, jeans, kemeja kotak-kotak. Gila, gue masih inget banget cerita itu karena gimana ya, gue nabung susah-susah tapi akhirnya gue punya uang dan bisa bawa pulang si makanan yang gue pengen. Nggak bakal lupa tuh anak kecil. Nggak bakal lupa. Dan dia kerennya menurut gue, dia nggak nyuruh kayak gue, udah ambil aja. Dia biarin gue melakukan apa yang seperti gue mau, seperti yang gue sanggup, and then dia biarin gak usah bayar. Rewardnya di ujung kayak gitu ya. Waduh, gawat. Tapi emang dari ketertarikan untuk mau tahu tentang makanan dan gimana itu dibuatnya itu dari SD gitu ya? Dari kecil udah lebih ke rasa makanan. Gimana dibuatin dulu belum peduli. Lo nanya ibu lo ini bumbunya apa nih gitu ya? Atau lo nebak-nebak gak masalah? Kalau nyokap gue tuh gue belum sampai kayak gitu karena menurut gue kayak udah makan enak aja. Tapi gue lebih nanya itu apa. Kalau cara masak, gue nggak dari kecil pengen tahu. Gue cuma ngerasa keren aja kalau gue makan sesuatu yang orang lain nggak tahu. Karena itu kan sama mungkin kalau lo di musik, lo bisa menemukan sesuatu, wah ini ada band baru nih musiknya kayak gini aneh banget. Betul. Itu sama ketika gue mau menceritakan, gue kemarin abis makan ini, lo pasti nggak tahu. Rasanya lo lebih keren aja gitu, punya pengetahuan yang lebih tinggi dari orang-orang. Dulu awalnya dengan kayak gitu. Cuma terus kan gue suka nulis. Nah penulisan gue akhirnya lebih banyak soal makanan. Sampai akhirnya mungkin kalau nggak salah yang pas era-era multiplayer itu kapan ya? Tahun 2000? 2006, 2008 deh. Nah itu tuh gue mulai belajar nulis dan di situ kan mulai ada yang namanya engagement. Lo orang like, orang komen. Iya betul. Iya kan? Kalau sebelumnya lo posting aja, nggak tahu orang baca atau enggak. Anjing multiplayer, Twitter itu. Iya. Terus gue mulai tuh nulis misalnya review abis makan di mana gitu. Cuma pengen tahu, gini rasanya cerita, dan enak banget ketika orang mulai mengapresiasi lo dengan nanya-nanya. Misalnya kayak, dia gue lagi mau ngedate nih sama cewek, enaknya gue ajak kemana ya? Terus gue mulai kayak, budget lo berapa? Gue jadi ngerasa gue bisa menentukan hidup date mereka gitu. Itu kan keren ya. Dan abis itu karena gue tahu orang tuh mengapresiasi gue mulai nyari-nyari tempat-tempat baru. Tempat makan baru, pokoknya yang jalan-jalan. Nah lama-lama ceritanya udah bukan cuma soal rasa atau tempat baru yang makan, tapi ini soal makanan ini ceritanya dibaliknya ada apa lagi sih gitu. Dan makin kesini akhirnya gue ketemu banyak orang, gue ketemu Om William Wongso, memang pakar makanan Indonesia. Dari situ gue lebih ngerasa kayaknya gue lebih harus serius ceritain soal makanan Indonesia. Karena lebih banyak yang bisa digali dan lo bisa jadi punya specialty sendiri dibanding lo cerita soal makanan-makanan dari luar negeri. Bukan yang nggak appreciate makanan luar negeri, tapi lo makan itu untuk perbandingan. Misalnya gue makan spaghetti,
oh ini apa bedanya sama mie yang kita punya. Jadi lu cari perbandingan aja, nggak harus bilang enakan mana. Iya. Tapi kalau lu hanya makan masakan Indonesia, lu nggak lihat masakan luar juga terlalu tertutup. Iya. Toh insight-nya banyak banget kan dari ujung ke ujung kita gitu kan. Nah lu tuh kan udah sering diajak kerjasama, kolaborasi sama berbagai instansi lah menurut gitu kan. Ya. Ke luar Jawa udah jelas kan, maksudnya ke sekeliling Indonesia lah, paling jauh sampai mana tuh Mbak? Gue kebetulan paling jauh sampai kalau Indonesia Timur Ambon ya, masalah ya? Ambon udah, Banda Neira, terus paling bawah itu ada namanya Pulau Tanimbar. Oke. Gue yang satu yang pengen gue ntar kita ke situ lagi lebih gali lagi lebih dalam lagi, tapi yang jadi apa bank pertanyaan gue nih dari semalam gue udah pengen nanyain adalah kan kebanyakan instansi swasta tuh, maksudnya corporate, ini akhirnya nyebutin brand nggak apa-apa. Waktu itu kita ketemu di Bali di Menwati. Oh iya. Lo lagi sama GrabFood, right? Terus lo ada, ya kalau gue lihat dari portfolio udah banyak lah, pakai stasiun TV ini itu gitu kan. Pernah nggak sih lo diajak kerja sama pemerintah, otorita Indonesia terutama? Udah ya? Udah juga. Sama apa tuh, departemen pariwisata? Biasanya atau? ke pariwisata. Jadi kayak misalnya mereka tuh ada program yang mengundang blogger, influencer dari luar negeri, dibawa ke Jakarta, ke Indonesia, terus mereka ada tripnya gitu. Nah, gue harus ikut untuk menyertai mereka untuk menceritakan tentang kuliner di tempat-tempat yang kita laluin. Nah, itu lumayan menarik. Salah satunya misalnya kayak kementerian ini membuatkan program mungkin karena mau memanjakan tamu-tamunya, perginya ke kafe. Kafenya sih keren-keren, misalnya kayak di Bandung tuh ada kafe yang kaki lo nyelup ke air gitu. Ya instagramable banget. Tapi ada beberapa food blogger bilang kayak gini, buat apa lo ngundang gue kalau lo ngajak gue ke tempat kayak gini? The food's like enak tapi nggak punya ciri khas, tidak menunjukkan apa yang menjadi jati diri lo. Terus dia bilang, lo bisa nggak bikinin gue sesuatu yang lebih penting buat konten gue? Itu akhirnya gue bikinin trip, jadi trip dalam trip. Gue bilang, oh ini kan mereka kita selalu mulai itu jam 8:30, 9. Gimana kalau pagi lo kabur sama gue bawa ke pasar. Tamu-tamu bule-bule ini, gue ajak naik angkot. Ada yang sempet di Makassar, gue ajak naik bentor. Itu kita jalan-jalan ke pasar. Bentor apa tuh Mbak? Becak motor. Oh alah. Becak motor kalau kata orang sana. Gue ajak mereka jalan ke pasar dan mereka senang banget karena mereka lebih ngeliat ya ini Indonesia. Betul. Ini yang lo punya, apalagi kan gue lebih bisa menceritakan ya dibandingkan ada makanan steak terus makanan-makanan barat. Ini gue ke pasar gue kasih lihat nih orang jualan ini, ikan ini biasanya disantap sebagai apa. Ada cerita. Dan feedbacknya yang buat gue menarik adalah ketika mereka pulang ke negaranya dan recook masakan-masakan Indonesia. Itu kan maksudnya berarti berhasil. Iya, bukan cuma ke kafe keren. Iya betul. Dia beneran tahu karakter yang sebenarnya kayak gimana sih gitu kan. Nggak cuma kayak di yang udah superficial, bukan superficial sih, yang udah justru terlalu kecantikan. Iya, diadaptasi dari ini luar gitu. Tapi apa sih Put yang lo lihat, karena gue bilang begini, jangankan itu tadi kita sendiri sebagai orang Indonesia nggak tahu ada makanan ABCD di Nusantara ini, dan menurut gue itu kan tambang emas ya buat pariwisata. Yang nggak usah keluar negeri dulu lah. Kita dulu yang sebagai warga Indonesia juga patut dikasih tahu. Yang gue bilang sih ini gue bisa ngeparalelin sama istilahnya ke industri musik gitu, yang dimana ini gue kayak nyalain pemerintah gini. Tapi otorita tuh menurut gue pemerintahan kita tuh departemen terkait tuh belum berhasil, menurut gue gagal sih enggak ya gitu, cuma belum berhasil untuk ngangkat itu. Dan gue pikir juga tadinya lo tuh justru lebih banyak di tap in atau dikerja sama kebanyakan sama brand atau instansi gitu. Tapi ternyata pemerintah udah pernah ya. Pemerintah udah pernah, tapi kalau misalnya lu bicara tentang gerakan untuk memajukan tradisi budaya kuliner Indonesia, memang belum maksimal. Menurut gue kekurangan kita ini bukan cuma pemerintah, orang Indonesia pada umumnya maunya kerja sendiri-sendiri, maunya dapat panggung sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu maunya dia yang dapat kredit. Nggak mau kerja bareng, tau nggak lo? Takutnya gini, kalau gue ngerjain itu nanti kesannya
yang padahal gue yang bantuin, yang dapat nama dia gitu. Iya. Ada masih banyak orang-orang yang melakukan itu. Jadi sayang. Padahal sebenarnya kan gini, misalnya pemerintah bikin kayak oke nih gue umumin ya, benang merahnya adalah misalnya temanya kali ini kan beberapa tahun lalu kalau lo inget ya, RI1 tuh pernah pertanyaan-pertanyaannya selalu tentang ikan, teka-teki ikan. Oh, Ingat nggak? meme segitu ya? Iya, tapi sebenarnya itu adalah salah satu cerita bahwa mereka mau mempromosikan ikan sebagai makanan yang harus kayak orang ayo dong konsumsi ikan gitu. Yeah. Nah, kayak nanggung gitu hasilnya, nggak pol Nggak karena pol. apa? Sendiri-sendiri. Iya. Gue maunya bikin hashtag sendiri, gue maunya bikin apa sendiri gitu. Sayang kan? Cinta kemaritiman Indonesia dan hasil produk laut Indonesia gitu waktu itu. Iya. Nah, kalau menurut gue misalnya kali ini dibikinin nggak apa-apa lu jalan sendiri-sendiri tapi ngikutin aja apa yang udah di garis merahin sama pemerintah supaya nggak sendiri-sendiri lagi. Iya. Misalnya kalau gue, let's say gue ngomongin jamu, semua orang ngomongin jamu, itu kan jadi gerakan yang bersama. Enggak, gue ngomongin jamu, satu orang ngomongin rendang, satu orang ngomongin apa gitu. Kita pikirin apa yang tema yang diusung untuk tahun ini misalnya atau 5 tahun ke depan. Iya. Karena menurut gue selama ini kalau mempromosikan Indonesia paling sering adalah urusan budaya sama alam, which gue nggak bohong, memang kita harus akuin bagus banget. Tapi ngomongin kuliner itu selalu ada sangkut pautnya dengan budaya. Upacara pasti ada kulinernya, apa segala macam tuh ada. Jadi lu bisa angkat kalau lu lihat orang Malaysia itu kan salah satu turnya adalah kayak tur makanan gitu. Gila lu ngebandingin Indonesia sama Malaysia. Tidak mendiskreditkan Malaysia, tapi Indonesia punya jauh lebih kaya dari itu. Iyalah. Kalau nggak diangkat tuh sayang banget. Dari size dan ukuran juga lebih luas gitu kan. Iya betul. Apa gitu juga kenapa akhirnya lo membuat gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia sama William Wongso. Itu dari tahun berapa tuh Mbak? Itu 2012. 2012 ya, udah lama ya. Wow, udah 9 tahun ya? Baru sadar. Cerita gimana ketemu Om William Wongso? Jadi dia kayaknya levelnya kan udah high up there, udah pernah jadi direktur makanan Garuda segala gitu. Yes. Itu lucu banget, jadi dia follow gue di Twitter, and then follow di Instagram. Lu kaget nggak? Karena gue look up banget sama Om William Wongso dengan almarhum Pak Bondan. Iya. At that time tuh maksudnya kayak gue ngeliat yang satu, gue pernah nyobain masakannya soalnya kayak yang wow, mind blowing gitu. Tulisannya Pak Bondan menurut gue tulisan terbaik tentang makanan maupun tentang politik dan lain-lain. Iya. Terus waktu Om William itu follow gue, kan kayak gue kayak di follow sama gimana nih tulisan gue salah nggak gitu. Terus dia DM dia bilang kayak tulisan kamu bagus nih, kita perlu orang-orang kayak gini-gini. Terus dia ngajakin gue ketemuan, makan rame-rame. Ternyata dia emang suka kayak gitu, ngundang semua orang makan tapi dikenalin satu sama lain. Ini adik nih aku baru kenal, gue lihat dia tuh begini-begini. Terus ini si A dari majalah apa, ini si ini punya restoran apa. Jadi dia build networks. Habis itu kira-kira sebulan kemudian gue diundang untuk pendirian ACMI ini, Aku Cinta Makanan Indonesia. Jadi Pak Bondan waktu itu bilang gitu, setiap ada acara apapun selalu saya sama Pak William, kita perlu regenerasi. Jadi kayak ayo dong mulai nih membangun sama-sama, jadi supaya nggak jadi individu-individu tertentu yang menjadi starnya, tapi harusnya semua orang paham tentang makanan, bisa ceritain makanan, atau bisa juga masak dan jadi duta gitu. Masih aktif tuh itunya gerakannya? Si ACMI-nya sendiri masih, tapi ya karena pandemi kan kita jadi banyak nggak ada kegiatan-kegiatan offline. Kalau udah ngapain aja kemarin tuh? Acara waktu dulu banget awal tuh kita paling sering potluck. Jadi dikasih tema, misalnya kayak kali ini temanya tempe. Semua orang harus bawa masakan dari rumahnya sendiri-sendiri yang berbahan dasar tempe. Kenapa harus dari rumahnya, nggak boleh beli? Karena pas mereka bawa, mereka harus present, mereka ceritain tentang makanan itu. Itu makanannya nggak harus dia yang masak. Jadi misalnya si Mbak yang masak, tapi dia bisa cerita. Ini masakan yang biasa di rumah saya tuh dimasak kalau lagi ada acara apa. Aku sudah ikut gitu ya. Jadi orang tuh engage, nggak tiba-tiba ya tinggal beli doang sih. Gampang banget kali ya gitu. Itu salah satunya. Terus belusukan pasar, karena zaman dulu kita tahu ya anak-anak muda malas banget lah ke pasar, ngapain lagi. Supermarket enak, nyaman ya kan. Tapi ternyata di pasar itu menyimpan banyak cerita. Itu yang kayak tadi gue cerita, kenapa si turis-turis ini gue bawanya ke pasar. Karena di situ lo bisa melihat apa yang disantap oleh masyarakat sekitar. Lo nggak bisa datang ke Makassar terus lo bilang, oh semua orang Makassar makan konro sama makan coto, karena yang lo lihat supermarket di restoran kayak gitu.
yang lo bisa tahu mereka makan apa adalah dari apa yang ada di pasar. Kalau kita datang sendiri gitu nyamperin Yes. kan. Aha. Iya, itu sebenarnya kayak ibu gue tuh kalau misalnya lagi di supermarket bulanan gitu, kalau mau beli kayak sayurnya segala macem, itu marah banget ya. Jangan sampai sini katanya. Mahal. Iya itu pertama, terus dia bilang mending pasar aja, dia bilang gitu, lebih segar, dia bilang gitu. Yes, betul. Dia bilang itu kayak gitu, lebih segar. Terus ya mending di pasar deh katanya, lebih murah, lebih segar, dia bilang gitu kan. Dan ternyata juga kita secara nggak langsung ngebantu ya perekonomian si penjual-penjual gitu kan ya. Fakta-fakta apa gitu Mbak yang maksudnya yang lo temuin di lo kan udah jauh ke Ambon kan, Banda Neira gitu, Sulawesi juga pernah kan, udah dari apa ya pelaku-pelakunya kayak gitu, apa sih menurut lo perlu di highlight dari mereka, dari kehidupannya gitu? Jadi yang menjadi concern gue adalah biasanya kalau kota kecil mereka tuh cenderung punya potensi untuk menghilangkan makanan tradisionalnya. Karena apa? Biasanya mereka look up ke Jakarta. Waduh sedih banget ya. Mereka look up ke kota-kota besar. Tapi untungnya sekarang kan orang yang peduli sama masakan Indonesia tuh nggak sedikit. Jadi mereka termasuk yang rajin untuk please jaga ini supaya jangan sampai punah gitu. Waktu itu misalnya kayak gue kan lumayan rajin pergi ke Pasar Papringan di Temanggung. Pasar Papringan itu pasar di tengah hutan bambu yang diciptakan sengaja untuk memberdayakan orang-orang di desa sekitar supaya mereka punya penghasilan tambahan. Ya. Nah itu masakannya masakan tradisional, bahkan kadang-kadang masakan yang aslinya cuma keluar kalau upacara tertentu ada di situ. Jadi setiap lagi gelaran kalau nggak salah ada sekitar 140-an jenis makanan, makanan tradisional gitu-gitu. Nah rame, gue sering banget bawa orang-orang di Jakarta ke sana dan mereka seneng karena kayak ini beda kan sama Jakarta. Lu nggak makan cilok atau ayam goreng tepung, tapi sesuatu yang desa banget, daerah banget, dan orang-orang yang jual bisa cerita. Nah, nggak lama kemudian ada orang dari Ungaran mau bikin festival kuliner Ungaran. Gue diundang ke sana untuk meyakinkan mereka supaya mereka harus menjual makanan tradisional. Karena apa? Di Ungaran itu mereka kayak, udah kan kita jual aja telur gulung, cilok, entah apapun yang di sini tuh rame, bakso apalah gitu ya, bakso pentol segala macam. Gue bilang ini makanan tradisional yang kalian anggap kampungan, sebenarnya kita appreciate banget dan kita justru nyarinya itu. Karena buat apa orang Jakarta ke pelosok dapatnya sesuatu yang jajanan yang di Jakarta juga ada. Nah, ini begitu makin sering, lo harus meyakinkan orang bahwa apa yang mereka punya itu adalah kekayaan mereka. Supaya mereka tuh jangan kayak terlalu, aduh aku tuh pengen kayak anak Jakarta, keren gitu. Iya, padahal enggak, sebenarnya itu kearifan lokal yang harus dijaga ya kan. Iya. Makanan apa yang paling ekstrim atau yang paling aneh yang pernah lo cobain di pelosok? Ulat hidup. Hidup beneran? Yes. Kalau waktu di Jailolo di Maluku, gue makan ulat sagu hidup, jadi segede-segede gini. Yang hidup maupun yang udah dibakar. Yang hidup bersih tapi apa dicuci dulu apa gimana sih? Not really. Itu gimana tuh dimakannya? Ya, gini ya, gue ngeliat hidupnya aja gue geli. Gue takut sama ulat. Terus dia jalannya bentuknya kayak ngek-ngok gitu kan kayak di film-film. Iya, wow. Terus gue bilang sama orang lokal ya, ini kan paling gampang gini. Bang, abang makan dulu lah gitu. Wah, saya tidak pernah makan. Gimana sih? Justru kan gue mau lihat role modelnya dulu, karena gue kalau ngelihat orang udah makan, gue berani. Gue cuma nggak mau gue dikibulin aja. Walaupun efeknya ntar dulu deh gitu. Iya. Yang penting dimakan. Terus gue lihat ada satu cewek makan, habis itu gue coba makan, terus kayak, gitu. Apa tuh rasanya Mbak? Ternyata rasanya gurih. Jadi dia tuh makan katanya proteinnya banyak ya? Sangat tinggi. Iya. Jadi nggak semua orang bisa makan si serangga-serangga ini karena jenis proteinnya beda sama yang ada di sapi atau ikan. Jadi kalau sampai nggak bisa, lu akan alergi. Alergi itu beda-beda, ada yang gatel, bisa yang sampai sesak nafas. Iya. Jadi itu emang cukup tergantung perlu hati-hati. Kita ya. Itu gue makan di sana, terus pas kemarin gue ke Bali, gue sempat diajakin sama teman ke kebun. Ada yang serupa tapi dia ngambil dari pohon lain, jadi rasanya gurihnya agak sedikit beda. Walah, ini bukan dari partai pohon ya kan ya? Iya.
sebenarnya kalau buat petaninya dia nggak hama ya, tapi ternyata bisa. Ya buat petaninya antara hama sama tapi juga delicacies gitu ya, kayak sesuatu kan mereka nggak selalu dapat. Nah katanya sih kalau di Papua bule-bule dari perusahaan tambang itu yang selalu nyari mana nih gitu, dan mereka berlomba-lomba makan yang besar-besar gitu. Pakai tuh ulet itu. Ulet itu, jadi kan yang gue dapat segini. Katanya kalau di Papua segede gini, gue bilang gue kalau ngeliat yang kayak gitu sih gue pingsan. Kayak iya dong, itu kan gede. Maaf nih ulet atau lemper ya. Iya. Udah andrit ya. Tapi emang itu yang nggak terdiscover ya menurut gua kan. Gua aja mas sekarang pengen umur gua malah nyobain kayak gitu-gitu di Bangkok waktu itu kan. Oke, ya. Luar negeri, maksudnya kan padahal gua bilang di sebenarnya negara juga ada nih, cuma ya udah deh, might as well lagi di luar negeri, di kota itu kita nyobain lokalnya kan. Itu pertama kali tuh gua makan tuh yang udah digoreng-goreng gitu kan. Enak kan? Ya kayak kerupuk ya, Iya kan? kayak kerupuk asin. Ada yang kayak udang gitu kan? Iya, gua kayak not bad juga sih, gue gitu kan. Ya udahlah, gue bukan bukan penikmat snack kayak gitu juga. Tapi gue bilang oke lah, nggak terlalu menjijikan apa gimana gitu kan. Tapi yang gitu-gitu tuh ulet. Dan juga di daerah nih, dulu gue sama ada salah satu kantor pernah mau bikin kayak platform pariwisata lokal gitulah. Jadi yang kita bikin tour, pakai tour buat ke lokasi gitu kan. Nah itu gue ke daerah selatan Jogja, namanya Kidul lah, Gunung Kidul, Pantai Kidul, apa lupa gue, ada kidul-kidulnya lah gitu ya. Kita nginep di rumah warga selama 3 hari 2 malam kayak gitu. Wah itu aja gue 3 hari dapat banget banyak kekayaan insight. Dia bikin kompor gas dari tai kebo loh. Oh, yes. Kompos diiniin, dapat metannya ya. Terus ada ini caranya lah. Terus ya udah apinya dari tai kebo. Wah gila ya gue bilang gitu. Terus kayak WC-nya juga dia bilang, "Mas, kalau mandi sampoan sebelah sini ya. Kalau udah bersih di sini bilas saya gitu. Karena nih yang samponya mau kita recycle lagi." Dia bilang, "Anjir, gue bilang bisa kayak gitu ya," gitu. Makanannya yang bikin gue bingung itu kayak cuma dari ubi, singkong kayak gitu kan. Cuma gue sumpah tuh nggak pernah gue ngerasain ubi seenak itu apa gue baru itu ya. Bisa jadi tanahnya yang bagus. Itu ya. Dikasih kelapa kayak gitu. Nah itu juga mungkin bagian dari pertimbangan lo, dimana kalau gue ngelihat kenapa lo bilang gue nggak mau disebut food blogger. Kalau food blogger cuma makan kayak Mac, kelar, foto deh gitu kan. Tapi gue ngeliat lo tuh lebih ngegali cerita di belakangnya, gimana itu ditanam, dan itu yang lo lakuin. Misalnya kalau lo ketemu pembuatnya terutama ya, lo gali tuh maksudnya. Basically gue kayak wartawan, tapi memposisikan diri gue mungkin lebih kayak orang biasa yang pengen tahu. Jadi misalnya kayak gue di Banda Neira gitu ya, gue beli kuenya enak banget gitu. Itu terus gue tanya, "Bu, ngambil dari mana?" Kan kalau orang Jakarta kan ngambil ya dari Pasar Senen gitu. Terus dia nanya gini, "Ngambil apanya? Ngambil kuenya dari mana?" "Oh, saya bikin." Terus gue bilang, "Boleh nggak saya belajar? Ajarin masak." "Wah, kalau mau datang boleh, tapi pokoknya 4:30 pagi atau apa." Ke rumahnya? Suruh datang ke rumahnya. Jadi gue subuh-subuh itu gelap-gelap. Jadi Banda Neira tuh sepi banget. Gelap-gelap gue harus ngetok ke rumah orang, kayak gue pengen masuk ke rumahnya dan belajar masak sambil ngobrol. Lo kan jadi bisa tahu kayak ketika orang ngasih lo bisa masuk ke dapurnya, basically dia membuka diri untuk lo boleh tanya apa aja. Tuh. Yes. Iya. Dan itu jadi gue nanya soal kayak keluarganya, soal gimana orang-orang di sana menghabiskan waktu, gimana kayak gini. Jadi di sana tuh mayoritas orang Islam. Terus gue tanya kan, "Tapi kenapa cuma makan ikan?" "Iya, karena kami terbiasa makan ikan." Terus gue tanya dong, kalau lagi kurban gimana? Kurban tuh tetap mereka kirim kambing dari Ambon, tapi jarang ada yang makan karena nggak ada yang suka. Jadi lucu banget. Lo menarik kan mendapatkan cerita-cerita kayak gitu. Bener. Kan orang di Jakarta, di Jawa tuh pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan dagingnya gitu. Iya. Kalau mereka udah tetap ada seremonialnya gitu sebagai upacara atau sholat segala macam. Tapi ternyata mereka kalau secara rasa nggak suka karena dari lahir makannya ikan. Itu kan menarik, cerita-cerita kayak gitu lo nggak dapat kalau lo cuma lihat-lihat aja gitu. Iya. Itu kayak gitu tuh nggak susah dicari infonya ya Put ya. Yes.
Lu bikin ini juga nggak sih YouTube channel gitu, video gitu? Waduh sayang banget. Biarkan kalian semua yang bikin, gue ngisi aja. Karena menurut Ceritain nih. gue udah banking kan, Iya, gue udah iya. banking data, gue banking cerita, tinggal kapan gue spill. Kalau misalnya ada kebutuhan sesuatu yang kayak membutuhkan data dan gue punya, gue akan share. Tapi banyak kok di YouTube kalau cari Ade Putri food, Ade Putri food aja tuh keywordnya udah keluar tuh bener banyak gitu ya. Makanya gue baca juga tuh yang lo ya ke daerah ya, pelosok kayak gitu. Tapi ada beberapa juga nih Put, nih kita agak belok dikit nih. Dimana lo termasuk aktif di kegiatan sosial. Gue lihat salah satu konten lo yang lo datang ke Patinda Kapuk ya, yang sinking area itu. Yang kemarin ya baru launching. aja sih, Ya. kayak gitu. Terus ada beberapa lagi deh pokoknya lo kayak ya itu kurang lebih sama ya, maksudnya lo di situ juga nggak cuma perhatiin kultur dan budaya makan, tapi juga mungkin secara sosial aspeknya juga mungkin ya. Itu apa memang lo ada ketertarikan, apa memang intinya kok bisa sih lo terlibat dalam proyek itu? Enggak sih, dengan seringnya ketemu orang lo jadi otomatis juga tahu banyak permasalahan orang. Iya, iya. Gue tahu gue nggak bisa bantu semua, tapi dengan apa yang gue punya, maksudnya dengan aset digital lah ya. Ketika kita bicara sesuatu, orang baca, orang denger, ekspektasi gue adalah orang mau melakukan apa yang gue ajak. Nggak semuanya pasti, tapi bisa ada yang lah nempel, gitu ya kan. Jadi ya gue nyoba bantu apa yang gue bisa bantu aja sih. Karena gini, ya kalau gue tajir sih, gitu ya kan. Kalau ini, maaf nih, gue nggak punya apa-apa selain sosial media, dan gue mungkin bisa sedikit kasih apa yang gue punya, tapi sisanya tolong kayak, ayo dong bagi-bagi ke yang lain gitu. Iya. It feels good kalau lo bisa bantu orang. It feels good kalau lo tahu orang bisa terbantu, masalahnya sedikit sedikit berkurang gitu. Iya, iya. Karena apa yang kita lakukan tuh it's good gitu. Karena ya sebenarnya kan gini, kita tinggal di, ini sok bijak banget gue. Kita tinggal di sini tuh, apa yang lo bisa kasih timbal baliknya? Iya. Ya lagi-lagi kan gue bilang, gue nggak punya duit, soalnya gue kurang suka duit. Tapi gue bisa nyariin duit buat lo gitu. Bisa kontribusi lah, bisa memecahin solusinya gitu. Iya, kan. jadi Pecahin masalah. banyak hal lah, kayak misalnya kayak sepedahan gitu. Tapi gue pernah ada di salah orang nih, katanya ngapain sih so jual mobil? Maaf pak, mobil saya tuh bensinnya mahal, soalnya mobil tua ya kan, boxer. Jadi gue akhirnya BMW ya? boxer Mercy. Mercy boxer ya? Iya, iya. Terus gue jual, tapi ada orang yang di YouTube itu bilang, nggak usah berlebihan deh. Berlebihan gimana? Lo nggak tahu kan biayanya bensin gue. Nah itu ada versi gue untuk gue bukan cuma menyelamatkan environment dengan kayak go green, gue jadi nggak naik mobil. Gue naik mobil kalau perlu. Kalau enggak gue naik kendaraan umum. Sisanya memang naik sepeda. Tapi sebenarnya di luar menyelamatkan si bumi, gue menyelamatkan perasaan gue terhadap bayaran bensin sama parkir itu gitu misalnya. Jadi kan kita akan melakukan sesuatu untuk diri kita, habis itu untuk lingkungan gitu. Sesederhana itu. Iya, iya. Itu funny that you mention about bicycle kayak gitu kan. Tadi gue udah tanyain sempat Jakarta Bali, Jack, gila. Sepedaan sama daging, Nirina sama suaminya ya. Sama siapa lagi tuh, berlima ya pokoknya? Gue totalnya sebenarnya akhirnya bertujuh sempat. Cuma ada yang jadi cabut. harusnya berempat, Nirina Ernest itu ketemu di tengah, jadi berenam. Gue nemu anak lagi, jadi bertujuh. Nemu anak di jalan. Maksudnya? Dia lagi sepedaan mau ke rumah neneknya. Terus Di ngikut Pekalongan. aja gitu? Gue yang ya biasa, mau kemana lu gitu? Pekalongan, sama siapa? Sendirian. Udah ikut gue, nanti gue juga lewat kok gitu. Karena kan gue kebayang anak orang sendirian. Iya. Sepedanya tuh yang perintilan banyak-banyak itu, lo tau gak yang ada sesuatu yang di print pakai bahasa Jawa, something lah, yang intinya kayak lo harus kasihan sama Oh, kalau Vespa tuh kayak Vespa tikus ya, yang banyak itunya tuh. banyak perintilannya gitu. Terus dia bilang kalau misalnya nggak ketemu kita tuh ya dia pasti tidurnya kayak di posko. Ya gue pikir kenapa nggak, orang gue juga berempat akan tadinya tujuannya tuh udah patungan. Ya nambah lah satu berlima. Terus dia gitu kamar yang hari pertama kamarnya kecil banget. Iya. Jadi gue bilang gini, wah sorry nih udah nggak muat karena nggak ada, waktu itu tuh nggak ada extra bed. Lo kan udah sleeping bag lo bawa
Tapi sorry nih ya, gue mondar-mandir kamar mandi. Tapi yang penting lo bareng gitu kan, ada teman kan enak. Ngapain lo sepedaan sendirian? Siang. Itu motivasinya waktu itu sih, maksudnya Motivasi pergi ke Bali? tiba-tibanya aja gitu kan. Oke. Semua orang harus saya tahu bahwa gue tuh emang random. Gue itu nulis di Facebook gue. Lo biangin kan, gue nanya sama dia, Mbak Put aja tuh, gue tuh gitu. Gue nulis, one day I'll ride my fixed gear from Jakarta to Bali one way. Udah, semua orang ikutan, asal-asalan. Yang serius cuma daging. Yang lain wacana, gue tahu. Iya. Tapi wacana juga gue nggak maksa, karena emang kalau sampai daging nggak ikut, siapa nggak ikut, gue akan pergi. Tetap jalan. Oh alah. Tadi Ya, berdua dulu tuh ya? Tadinya niatnya sendiri, karena daging udah itu jadi berdua. Terus ada yang mau ikut, bertiga, berempat. Oh, udah berempat jadi. Tengah jalan, Nirina tuh ternyata mau ikut. Daging aja nggak bilang-bilang sama gue. Sama Ernest lagi. Iya. Menarik sih, karena itu akhirnya perjalanan yang menyenangkan, hubungannya tuh. Epic, gila ya, gila. Lo nggak ada ribut-ributnya di jalan. Biarpun ternyata kata daging, kemarin gue habis pergi sama daging kan. Daging bilang, lu tuh ada lo ngambek. Gue bilang gue mau makan ini, gue tahu lo lapar, terus lo kayak gak mau. Gara-gara makanannya menurut gue tampak nggak menyelerakan. Dan gue masih sempat ngambek karena di perjalanan gue 2 kali dikasih makan Indomie. Gue bukan nggak mau makan Indomie. Gue expect lo lagi capek, lo kasihlah makan yang nasi pakai telur kayak pakai apa daripada nyari tempat dulu gimana gitu sih ya. lo ngasih gue Indomie gitu. Ngambek tapi tetap pesan soalnya lapar. Tapi itu Pak epic gila tuh, 2 minggu mbak ya? 12 hari. 12 hari? Yes. Gue ngiri banget sih ngeliat ininya, ngeliat apa ya, IG-nya salah satu gue liatin, anjir, gue bilang apa, mas lagi mas, ajak gue dong lo, jangan ngomong doang lo katanya. Dan itu menariknya karena di hari-hari kesekian itu, di hari pertama something, banyak orang yang instastory ngirim mention kita, mereka ngeluarin sepedanya lagi yang udah lama disimpan di gudang. Anjir. Nah buat gue itu lebih menarik. Lebih powerful ya? Iya, karena akhirnya kan lo pakai, lo nggak harus jauh, lo pakainya di kompleks, tapi kalau lo punya sepeda kenapa nggak dipakai? Ya mendingan lo jual aja lah ya daripada jadi pajangan gitu. Nih Mbak Put nih salah satu menurut gue vampir nih. Iya. Dari pertama ketemu begini aja udah sama kayak aku kemarin terus ya. Iya. Iya, dari pertama ketemu ya gini nggak buru-buru Pak, nggak ada berubahnya, umur sih nambah ya, cuma ya beginilah penampilannya. Itu gue juga ngeliat lo termasuk sport enthusiast juga, lo rajin. Nggak tahu rajin apa nggak tahu ya, tapi gue lihat dari Instagram lo sih lo lumayan bolak-balik gym ya. Dan Gue nggak cuma crossfit gym, tiap hari. crossfit. Iya. Yang di Senayan itu ya, di SCBD ya. Sekarang udah pindah ke Hotel Sultan Senayan. Oh iya, gue sebenarnya Mbak Put, itu gue ikut gimana sih, datang aja kak, gini-gini bilang. Ngiring lihatnya gitu. Ternyata nanya doang. Ada di rumah maksudnya pakai prilatik doang gitu kan, perlu gue yang setengah jam aja dah gitu kan. Cuma itu tiap hari ya? Tiap hari. Makanan dijaga juga, lo termasuk picky ini nggak sih, kalau when it comes to food, makan gitu? Enggak, tapi sejak olahraga, gue makan tetap semuanya, karena kan kebutuhan kerjaan. Tapi gue jadi lebih paham bagaimana membatasi apa yang gue suka. Ya makan secukupnya aja. Jadi kayak gue nih misalnya diundang makan, ada makanan yang enak banget, gue nggak bungkus. Gue makan di situ aja, apa yang ada secukupnya, nggak pernah kekenyangan. Lo bungkus kayak mama ntar. Ya, bener juga bungkus kayak mama, padahal gue mama nih. Iya, mau nyokap buat kerjaan. Tapi menurut gue kayak biarpun enak dan misalnya dibilang nanti lo nggak dapet lagi, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue udah pernah dapet. Udah tahu ceritanya Udah tahu, ya cukup. Jadi kalau ditanya, lo nggak takut kolesterol, nggak takut ini? Ya enggak lah, karena gue udah makan secukupnya. Iya, dan Karena buang lagi. Zaman dulu gue udah pernah kayak kolesterol yang sampai nggak bisa nengok tuh. Oh iya? Iya, masih umur 20 something, 26 kali. Belum jaga badan lo dulu ya? Belum, pokoknya kan minum tiap hari, makan gini. Kita tanya. Makan pagi gulai otak. Wow. Siang makan misalnya soto Madura, campurin jangan pakai daging bang gitu. Jangan pakai daging ngeri nggak lo? Malam sop kaki kambing, campur jangan pakai daging. Pokoknya harus jeroan. Tiba-tiba 3 hari. Kalau dipanggil, kayak gini. Kayak Batman. Oh iya. Oh, jadi memang tapi apa ya, kalau makanan sih nggak ada pantangan ya. Maksudnya itu sesimpel waktu lu yang lagi riding tuh, orang gue jauh-jauh kok makannya enakan dikit dong, kalau Indomie gitu ya. Tapi basically sih nggak ini ya, nggak lah. Gue cuma pantang makan temen. Gak kayak temen.
Oke, tapi itu dulu juga yang waktu lo muda itu sebenarnya ya ketataran makan udah ada, cuma ya apa ya, kesadaran kesehatannya belum tinggi mungkin waktu itu ya. Ya belum, masih lebih kayak memuaskan lidah dan hasrat. Bukan keingintahuan, hasrat. Hasrat passion ya. Gitu. Dan itu juga mungkin termasuk ke bir, lu nggak ada pantangan juga? Nggak ada, alkohol? nggak ada. Makanya lo bikin bir gembira. Yes, betul. Koalisi sama Indra Tujuh dan Adita. Yes. Dari tahun 2015 ya, kalau nggak salah. Benar, 2015. Lu tahu semua ya? Kan baca dulu semalam. Iya, juga teman-teman juga kan. Iya. Itu bikin koalisi itu gimana ceritanya tuh? Jadi ya seperti yang 1 juta umat tahu bahwa gue kerjanya minum hampir tiap hari. Tapi pada suatu saat nih gue sama Indra diundang ke sebuah acara. Acaranya tuh kayak workshop tentang bagaimana menuangkan bir yang benar. Iya betul, gue juga pernah ada. Ada kan? Gue pernah punya flatmate bartender dan diajarin tuh semuanya tuh sama dia. Kita dulu kalau ngelihat orang misalnya nuangin terus si foamnya itu tebel kayak nggak bisa nuang gitu. Nah pas lagi iya kan langsung kayak apaan sih. Tadinya pasisannya kayak emang perlu, cuma tebalnya segini, caranya begini. Nah gue ngobrol sama Indra, gila Indra, kita tuh kayak bertahun-tahun minum tiap hari. Kita banyak nggak taunya tentang bir ternyata. Kita minum for the sake of getting drunk. Betul. Menikmati bir enggak. Ada benefitnya padahal. Jadi dulu tuh kalau misalnya ditanya bir paling enak apa, misalnya kita sebutin lah brand apa yang paling mahal, lebih karena itu mahal. Gengsi ya. Gengsi. Lo bisa beli bir import. Iya. Itu kalau lo ditanya enaknya kenapa nggak tahu, enak aja. Iya kan? Nah akhirnya gue ngobrol sama Adita, terus oke deh kita bikin sesuatu yang ya mungkin seperti yang tadi gue bilang, timbal baliknya ke lingkungan apa gitu. Iya. Lo timbal balik ke teman-teman yang juga sama-sama pecinta bir. Cuma waktu awal tuh lumayan sulitnya karena kan bir di Indonesia sebenarnya cenderung sedikit. Ngomongin sampai bir yang impor udah segitu doang. Sementara coba lo bayangin kalau lo keluar negeri kan satu bar aja kayak brand birnya wah puluhan, ratusan gitu. Gue ada sempat beruntung ke Amsterdam di supermarket aja buset berapa perak nih. Iya kan? Iya. Kayak menarik banget. Nah di sini kurang tapi akhirnya lama-lama kita lihat kayak bukan industri tapi skena bir kria atau craft beer itu ternyata perlahan-lahan membesar. Iya. Itu sebenarnya kayak niche banget ya, orangnya nggak banyak tapi orang yang passionnya terhadap gue mau bikin bir sendiri pakai bahan lokal misalnya. Sebenarnya bahannya nggak lokal sih tapi ada campuran bahan lokal untuk nambah flavor. Itu buat gue menarik banget. Bir bisa tiba-tiba ada rasa mangganya, bir bisa bukan bir buah ya. Iya. Kemarin itu sempat kita bikin kayak kompetisi bir. Ada yang bikin bir pakai kembang 7 rupa. Anjir. Wow. Bisnis. Iya, terus ada yang bikin pakai melinjo. Sesuatu lo nggak kepikiran. Terus bule-bule bikin bir klepon. Waduh. Jadi ada pandannya, ada gula jawanya. Itu menurutku kayak gila, lo bisa explore macam-macam. Sama kayak soal makanan, ketika mereka passionate terus mereka cari apa yang gue bisa taruh ya gitu, bermain-main dengan bahan lokal gitu. Iya. Itu makanya daging tuh sempat masih sekarang masih suka ya. Ada kafe Berian. Iya, di apa namanya dekat Ciragil benar. Itu langganannya gue kayak gitu. Gue yang ngajak daging sana. Jadi gue senangnya kalau sekarang tempat itu buka dari jam 6 pagi. Lo di mana lagi tempat jam 6 pagi udah bisa, kopinya enak, birnya enak, makanannya enak. Iya. Dan servisnya itu menurut gue kayak menyenangkan, sama tempatnya nggak banyak orang yang foto-foto karena bukan tempat yang instagramable. Benar. Gue beberapa kali soal kok tempat anak agensi nongkrong juga ada. Iya. Anak iklan. Oh iya. Yes. Dan makanan juga makanan buatan dia gitu kan. Itu ada hashtagnya ya apa? Drink responsibly? Enggak kok bahasa Indonesia. Yang Bir Gembira punya? Tahu batasnya? Tahu batasnya. Yes. Udah berjalan tuh sekian lama ya? Berjalan udah, itu kalau nggak salah gue bikin dari yang tahun keduanya Bir Gembira. Kenapa dipanjang-panjangin? Karena menurut gue hashtag tahu batasnya itu bisa diaplikasikan ke berbagai hal di kehidupan kita. Maksudnya kayak lo makan enak tapi harus tahu batasnya. Lo bersenang-senang tahu batasnya. Iya. Sempat bersinggungan sama organisasi gitu loh, segala macam gitu nggak sih Mbak? Ada orang DPR. Oke, ditegur atau sempat kontak? Oh diserang.
Oh iya? Diserang gue ya, tapi diserang di Twitter biasa kan. Kalau netizen pasti gitu. Tapi terima kasih sama mbaknya itu karena diserang, terus followers gue nambah. Tapi bukan itu sih, intinya lebih kayak akhirnya gue tahu beberapa orang memang tidak bisa diajak diskusi. Karena dia waktu itu dia ini followersnya banyak, terus dia ngasih fakta-fakta salah tentang bir. Terus gue bilang bukan kayak gitu, sebenarnya begini. Terus dia bilang, oh udah lu nggak usah sok tahu deh, lu punya rumah bir kan? Karena dia baca Bir Gembira gitu. Terus gue bilang enggak kayak gitu, dan gue ngajak ketemu tuh, gue tahu followers lo kalau gue kasih tahu tentang fakta bir nggak akan minum kok. Tapi kita kasih tahu yang benar supaya lo harus bertanggung jawab dengan apa yang lo bagikan. Lo nggak boleh bohong. Karena menurut gue orang minum itu pilihan. Tapi jangan dibohong-bohongin kayak, wah ini mengandung bahan bakar kayak gitu-gitu kan. Itu kan salah. Terus memposisikan dia menjadi orang yang bodoh menurut gue gitu. Jadi sebenarnya dia marah gara-gara gue bilang dia bodoh. Asalnya dari situ. Dan apa namanya, sampai sekarang impactnya gimana tuh dengan keberadaan, udah berapa kali bikin event ya? Udah beberapa kali ketemuan gitu ya? 20-an lebih kali, karena kan kita suka bikin acara kayak kumpul-kumpul, misalnya beer tasting, pairing, karena gue itu di acara bukannya mengajak orang minum, biarpun of course akhirnya orang juga nyicipin gitu kan, tapi gue lebih mengedukasi. Bir itu bisa jadi apa aja sih? Nah, ada kulturnya juga kan sebenarnya kan? Iya, betul. Memang bukan kulturnya Indonesia, tapi Indonesia punya kultur minum yang biasanya memang dipakai untuk upacara. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dimusuhin, lebih menurut gue perlunya dibuat aturan oleh pemerintah. Kayak aturan produksi itu gimana, aturan minum tuh seperti apa gitu. Sekarang kita manuver ke musik nih, Put nih. Secara minum juga kan, bukan minum aja sih, tapi maksudnya itu berkaitan lah ya sama kultur anak band musik itu kan. Gue ketemu Putri tuh justru dari sisi musik kan. Dulu seingat gue tuh sering sama SID. Iya, memang gue dulu road manager SID dulu. Pernah di Bali bagaimana tuh, Mbak? Enggak, gue dari Jakarta, tapi gue banyak cariin job mereka di Jakarta. Berarti waktu itu masih kontekan sama Detu ya? Kan Detu masih Detu manajer ya, gue road manager. Jadi setiap kali mereka kesini, atau kalau misalnya ada apa namanya kayak job atau gig itu oleh ngurus sini. Dari SID ke Coil, nggak salah? Enggak, kalau Coil main aja. Coil manager kan? Enggak, gue hanya main bareng. Tapi gue yang gue pegang itu SID kalau nggak salah 9 tahun. 9 tahun? Iya. Wah gila, baru tahu, bukannya cuma beberapa 9 tahun ya? 9 tahun. Dari tahun? 9 atau 8 tahun gitu, dari tahun 2000. Walah, lama juga ya? Iya. Bareng sama dia tuh terus tuh? Iya, jadi gue yang kenalin mereka ke label-label di sini. Wah, itu sampai akhirnya ditarik sama Sony. Tahun pondasi mereka banget ya? Yes. Lu yang masih ada perannya lumayan gede gitu ya? Iya. Oke, terus dari SID? Dari SID, gue cuma sebentar tidak megang apa-apa, langsung diajak ke manajemen yang Wulur. Tapi sebagai publicist. Nah, nggak lama kemudian, karena salah satunya yang di bawah Wulur itu ada Seringai, terus Seringai lagi nyari road manager, gue jadi road manager Seringai. Sampai sekitar, kayak 2018 ya? Gue udah lupa, tapi ya mungkin atau 2017 akhir gitu. Iya. Berhenti karena udah sibuk aja mungkin ya? Karena kalau dulu ngurusin Seringai itu juga kan biasanya cuma weekend aja ya. Mereka manggungnya, karena saya pekerja juga ya. Iya, tapi terakhir udah mulai ngambil tuh road tour gitu yang wah udah gak bisa ngerjain ini itu deh. Akhirnya mesti dilepas dulu ya. Tapi obviously musik juga bagian besar dari hidup lo gitu kan. Yes, betul. Bokap juga musisi, tapi lebih kayak apa nih? Leisure aja, bermusiknya bagaimana dulu? Bokap gue zaman dulu tuh Gypsy, geng pegangsaan. Terus sampai sekarang bokap gue masih bermusik. Bentar, siapa nih? Namanya Onan. Dia Onan Sution. Onan itu Kinan Nasution. Kinan Nasution. Dia emang mainnya sama geng Nasution sampai sering disebut karena jarang pulang. Onan Nasution, namanya Onan Susilo. Dia main keyboard. Alah, personilnya dong ya? Iya. Ya ampun. Jadi kalau yang Gypsy itu dulu barengan sama Om Kinan sama Om Krisya. Terus ada siapa lagi ya, Om Gori.
Yang Gori itu yang akhirnya sering lebih ngedesain semua cover-cover albumnya Krisya. Iya. Karena dia orang grafis. Iya. Waduh, kalau begitu emang udah yang lotok lah ya. Dari dulu. Ya musik udah di dalam keluarga lah pasti kan. Musik dan masak, pantesan langsung jadi ke combine gini. Terus kalau musik apa Pak ya? Maksudnya yang kesenangan apa yang lo ini? Karena kan kalau gue lihat lo lebih bukan bermain ya. Gue nggak bermain. Lo lebih kayak manage dan administrasi dan itu dia gue bilang, makanya gue tuh musik tuh kayaknya pekerjaan deh. Jadi gue pernah, of course bokap gue kan berharap anak-anaknya main musik semua. Semuanya nih, kakak gue pada nyanyi, yang kedua main bass dulu Wondergel kan. Siapa ini? Yang awal banget Lia. Oh, oke. Jadi sebelum bikin album. Terus udah gitu, gue dilesin piano. Kata bokap gue, kamu tuh cuma baca buku, nggak ada feeling ya gitu. Kayak ngerasa, tapi aku bisa tuh tulisan jelimet-jelimet itu gue bisa gitu. Menurut bokap gue, no, that's not music gitu. Dan gue memutuskan kayaknya, tapi gue bisa menceritakan soal musik lewat tulisan. Hanya saja tidak se-passionate ketika gue menceritakan soal makanan. Nah kalau untuk urusan kayak produksi, gue suka banget ngerjain produksi. Karena gue suka nih ngatur jadwal kayak, oke, lo tau gak keribetan ngurus band yang misalnya di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu 3 kotak. Lo gimana tuh ngaturnya? Wow, jam segini udah harus cek sound di sini, terus di sini. Duluan yang bangun tuh. Iya kan? Tapi gue suka itu, karena itu kegilaan yang menurut gue cukup adiktif. Iya, rush-nya gitu ya. Iya, terus lo berurusan dengan panitia yang most of the time nggak beres. Itu kayak ngeselin tapi seneng. Kayak oke, ini harus gimana gitu. Gue suka sih, kayaknya ribet tuh gue suka. Challenge-nya gitu ya. Iya. Karena kalau menurut gue banyak ilmunya kan. Iya. Dari situ, gue juga kalau misalnya pindah kantor tuh, gue justru demen kalau ditempatin di tempat yang lagi ada konflik gitu. Karena banyak ilmunya nih, udah gitu pas kelarnya lu jadi dapat banyak ya, banyak insight gitu kan. Anjir, apa tuh yang selama sama SID seringnya yang paling gue pernah baca, gue baca kemarin di salah satu website, lu bilang lu pernah sampai kemabukan banget. Sama SID, terus sejeringnya ngirim SMS gitu, tapi ada kayak yang memorable lagi sama Seringai sama SID gitu Pak ya? Kalau sama SID salah satu yang paling memorable adalah ketika mereka lagi aktif-aktifnya dihujat orang dan difitnah. Waktu di Medan kan diserang. Betul, atau maksudnya konflik sama fans itu yang lo mesti beresin ada nggak? Kalau sama fans, ya itu mereka di Jogja kan sampai sempat ada itu, tapi gue nggak pernah ikut terlibat. Kalau yang di Medan tuh lumayan ngeri karena dilemparin molotov. Buset. Dilemparin molotov, terus ada apa namanya, kayak di kantong-kantong gitu isinya air got, jadi kalau misalnya kena tuh pecah gitu kan. Terus gue kayak yang gimana, terus gue suruh anak-anak turun, mereka nggak mau turun, mereka mau tetap main, jadi gue kayak guys alat gitu. Dan pas akhirnya mereka ada yang bawa kabur, gue dengan kru lainnya harus ngumpet di bawah panggung. Mau kabur apa nih? Mereka dibawa pergi akhirnya sama panitia, diselamatin. Yang diselamatin cuma si personil sama dia tuh. Gue sama kru ada di situ kayak alat-alat kita gimana nih gitu. Karena chaos banget. Iya. Dan itu menurut gue salah satu yang menarik. Iyalah. Itu anomali juga Paul, maksudnya gimana lah itu. Ya gue nggak bermaksud seksis apa gimana ya, tapi kerjaan cowok kan ya. Tapi lo bener. Awal-awal tuh seingat gue, by that time nggak ada road manager perempuan. Dan gue sampai harus ngadepin waktu yang di Medan itu, pas masih belum serusuh itu, ada cowok naik ke atas rig gitu, ke atas barikade, terus melorotin celana, cowok di depan gue. Iya Allah. Jadi kayak yang what the fuck banget gitu, tapi gue nggak ngerasa insulted, gue lebih kayak lo bodoh gitu. Karena gue nggak akan kayak lo pikir gue jadi takut atau apa, gue cuma geli sama lo. Tapi nggak bakal bikin gimana karena gue lagi kerja. Kecuali kalau gue sendiri berarti lo tujuannya ke gue, dia kan sambil kayak mau nyela si SID-nya gitu. Iya. Tapi ya hal-hal kayak gitu tuh tidak menyenangkan, cuma menurut gue jadi lucu ketika ini udah berakhir lama kan, jadi kayak bisa diceritain ini sekarang gitu. Kayak what the fuck. Anjir, lempar molotov Jack. Cuma would you do it again kalau misalnya ada opportunity-nya datang untuk di band ya terutama ya, untuk jalan lagi gitu atau ngurusin band? Kalau ngurusin band gue mungkin udah enggak ya, tapi lebih karena gini,
gue sudah nggak tahu cerita di lapangan seperti apa. Lo kalau misalnya nggak terbiasa, kan lo juga nggak tahu tim produksi itu sekarang maunya seperti apa, flow kerjanya segala macam. Plus, gue lagi seneng-senengnya di urusan makanan. Masak dulu. Oh, baru mau garuk keberanian tadi. Wani piro. Iya, tapi emang sekarang lagi berkutat, maksudnya lagi asik ini tentang apa namanya kuliner ini ya. Yes. Baik. Culinary storyteller itu sendiri term yang lo bikin sendiri apa dikasih sama orang sih? Bikin sendiri. Iya kan? Biar Itu beda kan, aja. Kalau gue baca kayak salah satu dari beberapa profesi atau role yang 5 tahun dulu nggak ada. Emang nggak ada? Iya kan? Kayak sekarang kayak di kerjaan kita gitu kan ada AR expert atau big data translator. Yes. Gue bilang anjing namanya udah aneh-aneh begini ya gue kan. Iya, Karena gue kerja di digital ya gitu. Jadi udah yang come up. Tapi ternyata pas gue ketemu orangnya, sure enough dia tahu apa yang dia omongin. Iya. Dan padahal gue gini-gini anjing maksudnya lo ya legitimate juga sih, legit juga kalau ngasih nama ini gitu kan. Karena dia benar-benar fokus di situ gitu. Iya. Yet lu cuma sendirian, kalau yang lain ada nih kalau di beberapa dalam artian kayak taruhlah kayak 360 apa namanya 360 degree konten gitu, ada beberapa orang vendor, tapi lu sendirian nih kayak gitu. Lu pernah nemuin yang lain lagi nggak? Jadi sebenarnya menurut gue banyak Atau komunitas gitu? not necessarily komunitas, tapi mereka tuh sebenarnya pandai storytelling. Mereka hanya nggak tahu terms itu kayaknya, atau mereka nggak ngeh dengan kepiawaian mereka bercerita, bertutur soal makanan. Yang udah dilakuin sebenarnya begitu Jadi ya? misalnya gue pernah ketemu ada, kayak dia food scientist deh, tapi ketika dia bercerita Food scientist, anjir, iya. tentang bercerita tentang produknya, menurut gue you are a storyteller gitu. Udah termasuk ya? Tapi mungkin dia tidak tag ke situ karena dia fokus sebagai scientist. Ya kan ada juga orang yang misalnya ada satu orang di Bali di sebuah desa, dia chef, tapi dia juga jero mangku kayak pendeta gitu di sana. Dia tuh setiap bawa orang ke desanya, dia sajiin makan, itu menurut gue dalam bentuk storytelling, bukan cuma verbal. Dia kasih apa makanannya, dia kasih lihat bagaimana prosesnya, kenapa dia memakai bahan-bahan ini. It's storytelling. Iya. Jadi mungkin dia tidak menamakan dirinya itu, but he is gitu. Iya. Ya tapi kayak justru nempatin diri lo jadi ya posisi yang nggak bisa dipunyai sama orang lain tuh. Iya. Lo udah kerja atau kolaborasi sama beberapa prominent names ya, kayak Gordon Ramsay kan udah ketemu, almarhum Pak Bondan, William Wongso kayak gitu. Lo pernah yang udah meninggal sih namanya Bourdain itu? Anthony Bourdain enggak, Pernah tapi nggak? waktu itu produsernya nelfon gue memang. Mau nge-collab-in? Lebih ke dia butuh ke Indonesia untuk membuat sesuatu dan perlu orang untuk ngasih data. Karena gue bisa kasih data tentang apa yang dia bisa kerjain di sini kan. Iya. Siapa lagi tuh Mbak ya, maksudnya yang udah pernah? So far baru itu aja sih. Mereka ini ya. Apa yang lo pelajarin tuh dari mereka tuh? Lebih kalau misalnya kayak Gordon Ramsay ya, gue yang gue pelajarin lebih ke tim produksinya sih. Sorry potong, lu nggak tahu kalau dia tadi galak ya katanya? Gue nggak pernah nonton. Padahal bengis banget tuh orang tuh. Jadi Tapi pas ketemu gimana? Enggak. baik. Ya Iya. baik lah, orang itu kan cerita lagi bertamu. Ya. Kalau menurut Mau kurang gue, ajar lo rumah gue nih. lu nggak tahu dia putri Cie. Tapi kan maksudnya dia kan kalau dia galak itu di acara di mana itu adalah areanya dia, Iya, kitchen, iya. di mana harus serve bagus, cepet dan lain-lain. Pas ketemu gue, orangnya kayak gitu dan caring banget, respectful, dan lucu karena gue bisa lihat orang-orang produksi tuh sayang banget sama dia, sayang yang nyaman gitu loh, bukan Iya, kayak iya. so-called diva. Iya. Jadi gue memang pas gue baru nonton acara dia 2 mingguan lah sebelum acara gue tayang. Kan gue lupa ya, gue selesai syuting juga kayak bodo amat lah gitu, follow doang aja, follow banyak ini, tapi gue nggak tahu dia ngapain. Kaget kalau pas liatnya. Kamu. Wih, galak juga deh sih. Dari Om William Wongso nih masih sering kontakan ya? Oh, sering banget karena kan gue ada acara IG live sama dia seminggu sekali.
Oh iya, yang makanya kita kontekan bentar lagi gue mau ngaji live kali gitu. Iya. Sama dia tuh. Gue ngebahas makanan karena Rutin. dia waktu itu pas awal-awal pandemi dia merasa bosan gak ngapa-ngapain kan dia suka berinteraksi. Iya. Cobalah bikin apa ngobrol-ngobrol ya udah. Iya, Akhirnya kita seminggu sekali udah ada jadwal pasti. Jangan sedih, gue ditambahin sekarang pakai ada clubhouse juga kalau sorenya gue. Gila nih. Sama dia juga. Artis online. Tapi itu yang gue baca dari dia juga di wikinya oke juga ya, maksudnya dia belajarnya dari tukang-tukang pinggiran justru ya. Yes. Dari warung-warung gitu, kaki lima ya. Iya. Yang the best experience itu nemuin hal yang sama juga tuh. Maksudnya ya. Gue banyak belajar dari Om William bukan cuma soal makanan, termasuk juga soal foto misalnya. Oh dia fotografer juga ya? Dia tuh fotografer, bapaknya adalah kameramen Istana Negara yang pertama. Oh alah. Jadi iya. emang matanya tuh kalau ngeliat apa-apa tuh oke banget. Nah, gue kan dulu misalnya kayak foto makanan masih yang asal lah, yang penting pakai blitz, pokoknya jelek deh gitu. Ngajarin dia sama dia ngajak kalau ke pasar tuh foto orang. Nah orang tuh ngeliat kamera intimidatif, ya kan? Biasanya jadi yang kayak either terlalu lebay bergaya, atau jadi nggak mau. Yeah. Nah dia selalu bilang nih kayak, kamu kasih kamera, biarpun gue cuma pakai handphone. Terus udah gitu lo seakan-akan udah lewat, terus tunggu 1-2 detik baru lo foto lagi karena biasanya dia udah relax lagi. Tips-tips segitunya ya? Iya itu menurut gue menarik karena gue jadi banyak dapat foto orang di pasar yang keren karena iya, itu. Iya. Mulai suka lo post tuh profil orang siapa apa pembersih jalan lo foto ya? Itu teman-teman gue. Geng gue itu ya. Iya. Terus Mahmud, ini beberapa pertanyaan terakhir nih. Gue ngelihat kayak film kayak Ramen Girl dulu, ingat nggak sih lo? Oh yang dia belajar bikin. Brittany Murphy udah meninggal kan? Cuma bikin ramen cuma bisa bikin orang nangis kayak gitu. Iya. Ada hal kayak gitu nggak sih? Lo percaya nggak sih kalau jiwa lo tuh turun ke makanan? Ada, jadi kalau misalnya lo masak, kalau lo happy makanan lo tuh enak. Iya. Nah, ini sebenarnya sama kayak seniman sih. Gue nggak mau ditato sama orang yang lagi marah, sama orang yang lagi patah hati, ntar tato-nya jelek. Atau misalnya lo dipotong rambut sama orang yang lagi nggak mood. Iya. Ya kan, jadi dia nggak lagi fokus untuk membuat sebuah karya. Potongan rambut itu karya, makanan karya, tato karya. Iya. Jadi gue aja selalu, gue tahu tuh rasanya kalau lagi kayak udah deh masak asal masak, menurut gue ya masih enak, tapi nggak ada soulnya. Iya. Itu yang lo praktek juga nggak di waktu itu 2015 kita barengan di Santa ya? Oh iya. Kedai Mbak Aput. Iya kedai Aput. Nah, Lo sendiri yang masak atau ada pegawai? itu yang masak nyokap gue. Oh iya. Tapi gue udah kasih tahu nyokap gue kayak gue sukanya apa dan gue ngerti masakan nyokap gue. Dan gue tuh sukanya di sana adalah mengajari orang untuk makan makanan rumahan keluarga gue yang nggak biasa. Iya. Kita tuh sering kayak pakai bahan-bahan yang nggak lazim buat orang umum. Jadi gue cuma cerita kayak ini gue bikinnya begini loh gitu. Iya, yang gue ingat juga waktu itu menunya tiap hari beda-beda ya. Tiap hari beda karena pertama gue bosenan. Terus gue takut orang bosen. Lu bayangin nggak setiap hari lo ke warteg makannya cuma ada 5 lauk. Lu makan 2 hari juga udah bosen. Iya. Kalau setiap hari dan lu udah cocok sama rasa dari makanan gue, lu pasti akan balik. Cuma tiba-tiba surprise nih ada bahan apa gitu. Iya. Tapi would you consider yourself a good chef atau good cooker nggak? I can cook. Bisa ya, Kalau masak, gue make sure gue bisa. Gue lumayan sering sih belakangan ini kayak pop up bantuin restoran-restoran, ngasih resep. Ada beberapa restoran yang juga menunya gue bikin. Oh iya, restoran mana? Di Bali ada, terus ada coffee shop di Pangpol, di Wijaya. Lo kan nggak buy ada Putri? Lo ngapain? Yang penting orang tuh makan, gak usah tahu siapa yang ini. Lo kasih resepnya aja? Gue kasih resep, gue training semua orang kitchennya. Tapi ada reward dong, maksudnya kayak beli? Ada, kalau waktu itu sebagai pekerjaan. Iya. Udah ada reward kan, tapi maksudnya as a food makanan juga sebagai bagaimana passion, tapi udah mulai ada payback kayak gitu kan. Kalau ini udah ada. Akhirnya gue sekarang punya manajer. Karena kalau enggak, gue tuh gak suka duit. Gue main bypass aja dong langsung ya. Apa? Kalau temen tampung nih. Tapi serius, gue tuh termasuk orang yang kayak berapa? Kita tahu.
enggak juga nggak apa-apa, bodo amat gitu. Cuma Oh, kalau akhirnya manajer yang nanya. kalau orang nanya, jadi makanya Oh. karena gue nggak suka ngomongin duit. Iya sih, Something iya kayak, iya. apaan sih? Ya berapa lo dibayar Kita lo gitu kita ya? memberi nilai ke pekerjaan kita cintai itu kayaknya ini gitu ya. Iya, dan emang gue nggak suka. Jadi Tapi kalau akhirnya didiemin kenapa juga punya nggak kenapa mau punya rugi. manajer supaya gue tuh tetap harus, ya kan tetap tagihan di rumah kan ada ya, Ah. ngurusin anak, kuliah, ini segala macam gitu, harus dong ada. Iya. Adalah uangnya biarpun secukupnya. Kalau menurut gue uang tuh nggak perlu banyak, tapi secukupnya. Waduh, dengan. Iya juga sih ya. Akhirnya kita sendiri yang bikin kadang-kadang mau mesti beli ini, minta itu, pengen itu gitu. Iya. Tadi kita ngobrol, katanya barang-barang dijual-jualin, nggak dijual-jualin, dilepas-lepasin. Ya, vinyl sebox sih kasih ke orang, buku serak, aduh gue bilang, tapi itu apa namanya, prinsip itu decluttering itu ya, decluttering lah. Prinsip ini sih, Lu nggak karena mau- kan gue tahu kalau gue kasih ke orang, ini barangnya kebetulan bisa lebih berguna di orang itu enak. Itu sama Iya. kayak tadi lo ngebantu orang. Iya sih ya. Iya, jadi kayak kemarin gue misalnya kayak jual barang, terus kenapa murah-murah? Biar habis itu uangnya jadi kasih aja ke orang gitu. Mau punya uang banyak, ya hidup gue gini-gini aja. Nggak perlu beli bensin lagi, ya kan? Iya benar. Makan biasanya ditraktir. Ini ngapain gitu. Seru nyobain lagi. Oke, Bapak nih kalau dengan sekian banyak pengalaman yang lo udah lakuin, ada nggak sih apa ya kayak role lain atau I don't know activity lain, mau jadi penerjun bebas kah, atlet terjun payung atau bagaimana gitu yang belum pernah, yang pengen tapi belum pernah belum sampai kesampaian sampai sekarang. Tapi bukan sebagai profesi ya? Bukan, iya. Kata kegiatan aja. Gue mau skydive sih. Skydive ya? Hah. Gue tadi out dulu ya, kayaknya cukup gila masalahnya. Gue tahu gue pasti takut. Iya, iya. Gue sering banget gue takut, terus gue nekat aja. Pengen tuh ya. Kayak bodo amat gitu. tapi takut. Apa Gue takut gimana? tinggi soalnya. Iya, iya. Iya. Gimana ntar dibawain ntar dah, pokoknya terbang dulu. Kalau profesi gimana ya, kata yang tadi? Kalau profesi kayaknya so far ini yang gue jalanin masih Udah emang ini ya. Karena gue orangnya kan semuanya rasanya cukup, jadi cukup aja segini sih cukup. Iya, iya. Entah nanti gimana rezekinya, nanti kemana Iya. lagi gitu ya. Diajak kemana, kita Iya. lihat nanti aja. Iya, iya, iya. Program ke depan, terutama lagi masih masa pandemi begini, kok gue sih nggak kekurangan ini aktivitas nih ya. Artis online. Digital mah jalan terus ya masih ya. Digital so far jalan, gue di Smesco juga. Adi? Smesco, di bawah Kementerian Koperasi UKM. Oh alah, iya ya. Itu jadi kalau di sana lebih lagi bikin program-program untuk UKM. Oke. Bisa kasih program apa nih, pelatihan yang terkait sama makanan. Pendanaan juga. Pendanaannya ada orang yang nanti dari sektor lain yang ngasih tahu pendanaan bisa kemana. Jadi kita bukan ngasih dananya, tapi kayak pelatihannya lo untuk business development gimana, untuk branding gimana. Oh, blueprintnya dan plannya lah gitu. Ya gimana juga lu kerja juga, duit mah nggak bisa turun gitu ya. Aduh sih, nanti ya kalau Tapi itu khusus untuk UKM kulineri. kuliner. Tapi untuk sektor lain ada juga yang ngurusin, ada fashion, ada kriya, Oh, macam-macam. itu bagian dari Backcraft nggak ya? Enggak, si Kementerian Koperasi dan UKM itu. Pokoknya kalau lo ke gedung Smesco, lantai bawah di basementnya, gue baru bikin namanya Smesco Labo. Terus dari bagian Smesco Labo ada food lab, di mana Oke. bisa masak-masak, mau Smesco di coba mana sih, eksperimenin itu di Gatot Subroto dekat Pancoran. Oke, Yang oke. gedungnya ada kayak kubah gitu. Oh, alah yang soal buat Dulu event. gig, ya Yes. event. Gue nonton apa sih itu ya? Asobi Seksu, lupa deh gue. Oh iya, iya. Tiap hari tuh, berarti di situ? Enggak lah ya. Kalau gue harusnya seminggu 2 kali, tapi gue lagi lumayan sering karena ngurusin itu. Punya mainan baru ya kan? Kayak mainan masak. Kayak otak-atik gitu ya. Oh. Apalagi ya, Mbak? Bir Gembira ada agenda lagi? Bir Gembira kita lagi mau aktifin lagi, kita lagi mau bikin campaign yang intinya untuk ngajak semua mengembalikan apa yang pernah ada. Jadi so called new normal, orang bilang new normal kan, kalau gue bilang kayak balikin ya yang dulu rame itu apa gitu. Oke. Nanti ya, lo tunggu sebentar lagi. Wih, Iya sih. ini. Gue sih ini aja paling sampah kali ya, kalengnya kayak gitu kan, itu udah pasti bagian dari edukasi juga kali ya. Yes. Gue kemarin ngeliat lo, ini agak luar konteks nih, lo kan berikutan sepeda yang keliling Bogor itu ya, apa namanya? Audax. Audax yang kemarin ya. Gue sih ngikutin dari IG-nya si
iga Iga. sama daging. Ikut Audax mampir di Indomaret, begitu cabut sampahnya banyak tinggalin iya. kan. Iya, wah sedih banget sih ngeliatnya. Terus ya akhirnya kloternya yang rombongan si Iga tuh baru nyampe sama daging kan, buset nyampah begini, lalu pada comot-comotin, pada dibersihin gitu. Ya luar konteks nih Cie aja, so bijak gue. Ya, tapi sebagai SJW, Cie. Ya siapa tuh Mbak? Social Justice Warrior kan. Wah, itu Tapi ya jadi PR juga ya. PR sih, emang kayaknya lumayan panjang karena kalau di luar negeri udah sampai ke tahap untuk tidak lagi memproduksi sampah. Artinya kita harus bijak kayak gue nggak mau beli ini karena apa, nantinya tetap sampah. Iya. Kalau kita masih di level yang paling bawah, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Itu level paling bawah. Belum pada dipisah organik non-organik dulu gitu ya. Jauh. Iya sih, aduh sedih banget ya. Untuk kuliner Indonesia sendiri, Bapak maksudnya per makan Indonesia nih, harapan lo apa sih? Udah pasti kan lo udah jalan-jalan jauh, ketemu local talent, local food. Seharusnya tuh mereka diapain sih menurut lo? Dikasih highlight spotlight yang lebih gede lagi, kasih platform mungkin. Kalau gue berharapnya pemerintah ada ngasih bantuan ke setiap daerah untuk ada setidaknya 1-2 rumah makan per daerah yang khusus menyediakan masakan tradisional. Kan orang kalau misalnya daerah turis gitu, misalnya, oh gue mau tetap jualan pizza sama spaghetti karena itu paling laku. Gue nggak mau jual makanan tradisional gue karena kurang laku. Iya. Tapi harusnya tetap ada. Nah, dari mana modalnya? Dari pemerintah. Iya ya. Iya, jadi Kayak semacam. jadi emang udah kayak outlet aja, dibiayain, si itu tetap digaji. Gimana caranya ini nggak, orang tetap kalau mau nyari ada. Oke. Jadi kayak semacam rumah tradisional tapi khusus untuk foodnya. Iya. Dan bisa tiap daerah, tiap provinsi lo bisa datengin di kota itu. Mau jadi tempat oleh-oleh juga nggak masalah sih, tapi di tempat oleh-oleh bisa sekalian nyobain masakan tradisionalnya lah gitu. Iya. Kalau nggak susah serius, lu cari ke kalau daerah yang turisti banget, makanan-makanan ini kan biasanya nggak ada. Iya. Jadi lihat apa? Oh nasi goreng capcay, aman memang. Iya. Tapi terus apa ini khasnya? Iya benar, enggak juga. Nggak punya jati diri gitu. Iya. Terakhir nih Bapak nih, lu udah jalan-jalan ke seluruh Indonesia nih agak mungkin nggak bisa dibilang nggak fair juga sih, dan juga pasti sulit memilihnya. Paling enak makan dari mana nih Bapak? Iya itu nggak bisa. Susah ya? Itu nggak bisa jawab karena menurut gue kalau misalnya gue ke Aceh, gue akan pilih gue makan ini. Kalau ke Jawa, gue makan ini. Jadi masing-masing punya ciri khas yang menurut gue lo nggak bisa compare. Karena nggak head to head. Ya, iya bener. Jadi gue nggak bisa compare dong rawon sama sate Padang. Benar, yang satu benar. sate, yang satu sup, nggak fair. Iya. Susah ya milih anak lo ya. Iya. Kalau untuk mau cari tentang Ade Putri di mana nih? Info Instagram kan? Instagram ada @miss_queen, Twitter nggak salah nyampah. Bisa menurut gue deh. YouTube nggak ada. YouTube Google aja karena gue selalu ngisi ini Iya orang. sih, Lu nggak iya. usah nyari. Kalau YouTube gue isi sampah juga karena tuh biasanya cuma gue pakai buat memasukkan sesuatu kayak ngasih nilai atau apalah yang harus post lewat YouTube gitu. Iya. Gak ada gue ininya isinya. Tadi mau cari tahu tentang Ade Putri bisa di Miss Hot Rod Queen. Kenapa sih by the way Miss Hot Rod Queen? Sorry nih. Itu nama motor yang dulu dibikin Vero, mantan pacar. Dipakai udah malas ganti nama Oke. deh. Miss Hot Rod Queen di Instagram, Twitter juga ada. Kalau mau tahu deh Mbak ya, apa ya? Ade Putri ya, bukan? Miss Hot Rod Queen juga. Miss Hot Rod Queen juga Facebook ada. Facebook ada Facebook page, tapi isinya sama Instagram sih. Iya, mau cari tahu tentang info-infonya dan juga apa yang namanya aktivitasnya. Itu seru banget kalau gue ngeliatin feed lo sih, mulai dari olahraga, makanan, sosial, komplit pokoknya. Terima kasih Bapak udah datang Terima ke kasih. Discuss, dan juga kita tunggu nanti banyak banget aktivitas dan agendanya dengan Big Gembira dan Smash Quote tadi. Silakan cek di akun-akun sosial medianya. Pantengin terus Discuss tiap Jumat jam 5 sore dan kita akan kembali dengan episode berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih.